Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawar Faza, NIM 20140404017. Saya dari Tadris Matematika A. Di sini saya akan menjelaskan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11 pada mata kuliah Tafsir Tarbawi. Berikut adalah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unthayayn. Fa'in kunna nisa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu aba'uhu fali ummihi thuluth. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Terjemahannya adalah Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unthayayn. Yusikum, mewasiatkan kepadamu, Allah fi, dalam atau untuk, auladikum, anak-anakmu, lizzakari, bagi anak laki-laki, mithlu, seperti, hazin, bagian, unsayain, dua anak perempuan. Yusikumullahu fi auladikum mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepadamu dalam pembagian harta pusaka bagi anak laki-laki seperti bagi anak laki-laki seperti bagian dua anak perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak. Fa in, maka jika, kana, dia adalah nisaan, perempuan, fauqa, di atas, asnataini, dua orang perempuan, falahunna, maka mereka, sulusa, 2/3 bagian. Ma tarok, ma apa yang, tarok ditinggalkan. Fa'in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Maka jika mereka adalah perempuan, maka jika dia adalah perempuan di atas dua orang perempuan, maka mereka mendapatkan 2/3 bagian apa yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Fa'in, maka jika, kana adalah wahidatan, seorang perempuan saja, falahan, ia mendapatkan anis, separuh harta. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Maka jika dia adalah seorang perempuan saja, maka ia mendapatkan separuh harta. Wali abawayhi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walada. Wali abawayhi, dan untuk dua ibu bapak, likulli, masing-masing, wahidin, seorang, minhuma, dari keduanya, as-sudusu, 1/6 bagian, mimma, apa yang, tarok, ditinggalkan. Wali abawayhi likulli wahidin minhuma sudusu mimma tarok. Apabila, maka jika dua ibu bapak, masing-masing seorang dari keduanya, mendapatkan
1/6 bagian dari apa yang ditinggalkan. In kana lahu walada, jika kana adalah lahu baginya, walada anak. In kana lahu walada, jika ada baginya anak. Wa illam yakul lahu waladun wa warithahu wa abawahu wali ummihi sulus. Wa in dan jika lam tidak ada yakul lahu baginya walada anak, wa warithahu dan yang mewarisinya abawahu ibu bapaknya, wali ummihi maka ibu mendapatkan as-sulus 1/3 bagian. Wa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu wali ummihi sulus, maka jika dia tidak mempunyai anak, maka ibu mendapatkan 1/3 bagian. Wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulusu min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Fa in kana dan jika adalah lahu baginya ikhwatun saudara, fali ummihi maka ibu mendapatkan as-sudus 1/6. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, apabila ia mempunyai saudara maka ibu mendapatkan 1/6 bagian. Min ba'di wasiyati yusi biha aw dain, min dari ba'di sesudah wasiatin berwasiat, yusi biha ia wasiatkan kepadanya, atau dain hutang dilunasi. Min ba'di wasiatin yusi biha aw dain, sesudah ia berwasiat untuk dirinya dan hutangnya dilunasi. Abaukum wa abanaukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Abaukum orang tuamu, wa abanaukum dan anak-anakmu. La tadaruna kamu tidak mengetahui, ayyuhum masing-masing dari mereka, aqrabu yang paling dekat, lakum bagimu, naf'a manfaatnya. La abaukum wa abanaukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mengenai orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui masing-masing dari mereka yang paling dekat manfaatnya denganmu. Faridotam minallah, faridoh ketetapan, minallah dari Allah. Faridotam minallah ketetapan dari Allah. Innallaha kana aliman hakima. Innallaha sesungguhnya Allah kana dia adalah aliman maha mengetahui, hakimah maha bijaksana. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah maha mengetahui maha bijaksana. Keseluruhan artinya adalah Allah mewasiatkan kepadamu mengenai pembagian harta warisan bagi anak-anakmu. Bagi anak laki-laki mendapatkan bagian seperti 2 bagian anak perempuan. Dan jika dia adalah perempuan di atas 2 orang perempuan, maka mereka mendapatkan 2/3 bagian dari apa yang ditinggalkan. Dan jika seorang saja perempuan, maka ia mendapatkan 1/2 setengah daripada harta. Dan untuk ibu bapakmu, masing-masing dari keduanya akan mendapatkan 1/6 bagian jika baginya mempunyai anak. Dan jika tidak mempunyai anak, maka ibu mendapatkan 1/3 bagian. Dan jika baginya mempunyai saudara, maka ibu mendapatkan 1/6 bagian. Sesudah ia berwasiat untuk dirinya dan hutangnya dilunasi.
mengenai orang tuamu dan mengenai orang ibu bapakmu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui dari mereka yang paling dekat manfaatnya denganmu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Tafsir ayat ini adalah ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta warisan atau pembagian harta pusaka yang disebut sebagai ilmu faraid. Ilmu faraid ini sangat penting dalam kehidupan karena saking pentingnya maka ia dikaji di dalam Al-Qur'an. Berbeda halnya dengan sholat, di mana ia hanya dikaji sekilas di dalam Al-Qur'an namun diperjelas di dalam hadis. Sedangkan ilmu faraid ini ia dikaji secara keseluruhan di dalam Al-Qur'an. Sehingga dikatakan bahwa tanda-tanda kiamat itu adalah akan terjadi kiamat jika terangkatnya ilmu faraid dari muka bumi. Jadi jika sudah tidak ada yang menggunakannya maka kiamat akan datang. Seperti itulah keutamaan daripada ilmu faraid ini. Nah, dalam ayat ini menjelaskan tentang bagian-bagian hak ahli waris, di mana seperti seorang anak laki-laki akan mendapatkan bagian 2 orang anak perempuan. Jadi bagian seorang anak laki-laki adalah seperti bagian 2 orang anak perempuan, dan 2 orang perempuan atau lebih akan mendapatkan 2/3 bagian dari harta yang ditinggalkan. Dan apabila seorang saja perempuan, maka ia akan mendapatkan setengah harta. Artinya seorang perempuan ini adalah anak tunggal. Kemudian ibu bapak akan mendapatkan 1/6 bagian apabila meninggalkan seorang anak. Dan apabila tidak meninggalkan seorang anak pun atau tidak mempunyai anak, maka ibu akan mendapatkan 1/3 bagian. Kemudian apabila mempunyai saudara, maka ibu akan mendapatkan 1/6 bagian. Kemudian hal ini dalam pembagian hak waris ini akan diberikan setelah ditunaikannya wasiat dan dibayarnya lunas, seperti dalam ayat Al-Qur'an, yaitu mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Sesudah diberikannya wasiat dan sesudah wasiat dan hutang itu dibayar atau ditunaikan. Jadi dari hal ini bisa dilihat bahwa wasiat sangat penting, bahkan lebih penting daripada warisan, karena wasiat itu wajib dijalankan. Tanpa adanya penjalanan dalam wasiat, maka pembagian warisan tidak boleh dilanjutkan atau dilaksanakan. Kemudian apabila masih mempunyai hutang atau hutangnya tidak dibayar, maka pembagian warisan ini tidak bisa dilaksanakan, karena dari ayat itu bisa dilihat keutamaan dalam mendahulukan wasiat dan melunasi hutang terlebih dahulu baru melakukan pembagian hak warisan. Kemudian dalam hal ini juga menjelaskan bahwa la tadaruna ayyuhum aqrabalakum naf'a. Kamu tidak mengetahui orang yang paling dekat manfaatnya denganmu. Jadi hal ini dianjurkan kepada orang tua untuk selalu berlaku adil, karena orang tua tidak mengetahui anak yang mana yang lebih besar manfaatnya terhadap dirinya. Jadi harus berlaku adil, tidak boleh membedakan satu sama lain, karena kita tidak mengetahui yang paling besar memberikan manfaat terhadap kita jika kita sudah wafat itu siapa. Kemudian faridotam minallah, artinya ini adalah ketetapan Allah. Jadi kita tidak berhak melakukan gugatan terhadap Allah. Kenapa ini tidak adil? Kenapa terjadi ketimpangan? Kenapa saya mendapatkan bagian seperti ini? Kenapa laki-laki lebih banyak bagiannya? Jadi karena ini adalah ketetapan dari Allah. Jadi kita tidak berhak melakukan sanggahan atau tidak berhak melakukan pemberontakan terhadap ketentuan Allah tersebut. Karena Allah itu innallaha kana aliman hakima. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Artinya ketetapan itu sudah dipikirkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, karena Allah itu Maha mengetahui. Maha mengetahui artinya Allah sudah mengetahui apa yang terbaik untuk makhluk ciptaannya.
Allah sudah membuat keputusan yang terbaik, sudah memikirkan kebaikan makhluk ciptaannya. Kemudian Allah Maha Bijaksana, artinya Allah tidak akan memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan perhitungan Allah. Allah itu bijaksana. Allah itu menentukan hidup kita bagaimanapun keputusannya pasti yang terbaik untuk kita. Jadi bisa dilihat ayat ini dalam pembagian hak waris ini kita tidak berhak memberikan gugatan terhadap Allah, kita tidak berhak berkeluh kesah, mengadu, karena hanya Allah, karena ini adalah ketetapan dari Allah. Kemudian kesimpulan ayat ini adalah ayat ini menjelaskan tentang sama halnya tadi, menjelaskan tentang pendidikan ilmu faraid, pendidikan tentang hak waris, pendidikan tentang pembagian hak warisan yang diberikan kepada ahli waris. Sudah seperti halnya tadi sudah dijelaskan bahwa bagian-bagian dari seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, apabila lebih dari 2 orang anak perempuan, ibu bapak yang tidak mempunyai anak, begitupun ibu bapak yang mempunyai anak, dan apabila mempunyai saudara. Kemudian hal ini juga, ayat ini juga menjelaskan tentang keutamaan dari ilmu faraid, seperti halnya tadi bahwa ilmu faraid itu adalah ilmu yang sangat penting, karena saking pentingnya ia dijelaskan langsung di dalam Al-Quran secara rinci. Sudah dijelaskan bagian-bagiannya seperti setengah, 1/2, 1/2, 2/3, 1/6 bagian, 1/3 bagian, dijelaskan secara rinci oleh Allah di dalam Al-Quran. Berbeda halnya dengan sholat, puasa, yang tata caranya hanya dijelaskan, perintahnya diperintahkan dalam Al-Quran, namun dijelaskan secara rinci di dalam hadis. Sedangkan ilmu faraid ini dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Jadi bisa dilihat keutamaannya yang sangat penting dalam kehidupan. Kemudian contoh dari ilmu faraid ini adalah misalkan yang meninggal itu adalah seorang ayah, kemudian meninggalkan ahli waris ibu, 1 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, maka ibu akan mendapatkan 1/6 bagian. Kemudian anak laki-laki akan mendapatkan 2/2, kemudian dua anak perempuan tadi akan mendapatkan 2/3 bagian. Sedangkan anak laki-laki itu adalah asobah, di mana ia akan mendapatkan 2 bagian anak perempuan, atau dibandingkan dengan 2/1. Kemudian misalkan contoh lain adalah yang meninggal itu adalah istri, kemudian ahli warisnya adalah ahli warisnya ibu, bapak, suami, kemudian saudara perempuan kandung, kemudian saudara laki-laki seayah. Jadi maka ibu akan mendapatkan 1/6, begitupun dengan ayah mendapatkan 1/6. Kemudian suami akan mendapatkan setengah. Kenapa setengah? Karena ia tidak mempunyai anak. Jadi apabila tidak mempunyai anak, maka suami akan mendapatkan setengah. Kemudian saudara perempuan akan mendapatkan setengah. Saudara perempuan kandung akan mendapatkan setengah. Kemudian saudara laki-laki seayah adalah asobah. Kemudian apabila contoh lain adalah misalkan yang meninggal itu adalah ayah, maka ahli warisnya adalah ibu, kemudian saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki seayah. Maka ibu akan mendapatkan 1/3 bagian. Kenapa 1/3? Karena tidak mempunyai anak. Kemudian saudara perempuan akan mendapatkan 2 orang mempunyai, misalkan yang meninggal itu adalah ayah, kemudian ibu, ahli warisnya adalah ibu, kemudian 2 orang
tiga orang anak perempuan, 3 orang perempuan, kemudian satu saudara perempuan, kemudian 1 saudara laki-laki, seayah, maka ibu akan mendapatkan 1/3 karena tidak mempunyai anak. Kemudian istri, ibu, misalkan yang meninggal itu adalah ayah, kemudian adalah suami, kemudian yang mendapat ahli waris adalah istri, 1 orang saudara perempuan, 1 orang saudara laki-laki seayah, maka istri akan mendapatkan 1/4. Kenapa 1/4? Karena tidak mempunyai anak. Kemudian saudara perempuan akan mendapatkan setengah. Kemudian saudara laki-laki seayah akan menjadi asobah. Kemudian contoh lain adalah misalkan yang meninggal itu adalah ayah, maka ahli warisnya adalah 1 orang anak perempuan, kemudian 1 orang cucu laki-laki, maka anak perempuan ini akan mendapatkan 1/2 karena anak tunggal. Kemudian cucu ini menjadi asobah, karena yang menjadi asobah itu adalah seperti anak laki-laki ataupun cucu laki-laki. Lebih jelasnya adalah ibu akan mendapatkan 1/6 bagian jika mempunyai anak. Ibu akan mendapatkan 1/3 bagian jika tidak mempunyai anak. Suami akan mendapatkan 1/8 bagian, 1/8 bagian jika mempunyai anak. Kemudian 1/6. Kemudian suami akan mendapatkan 1/2 bagian jika tidak mempunyai anak. Istri akan mendapatkan 1/4 bagian jika tidak mempunyai anak dan akan mendapatkan 1/8 bagian jika mempunyai anak. Kemudian anak laki-laki akan mendapatkan bagian 2 orang anak perempuan. Kemudian anak perempuan akan mendapatkan setengah atau separuh harta jika ia adalah anak tunggal. Namun jika ia lebih dari 2 orang atau 3 orang, lebih dari 2 orang atau 3 orang atau 4 orang dan sebagainya, maka akan mendapatkan 2/3 bagian. Dan apabila mempunyai saudara, maka ayah ataupun ibu akan mendapatkan 1/6 bagian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.